Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lesia Istiqomah, NPM 2201010058, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A. Kedudukan dan peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam menurut Zakiyah Darajat adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Muhammad Qutb menyatakan pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya dalam kegiatan di bumi ini. Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah ajaran Islam. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman sekarang. Menurut Aristoteles, pendidikan sebagai sarana untuk bekal mencapai aktivitas atau pekerjaan yang lebih baik atau lebih layak. Kedudukan dan peran pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas dalam bab 6 jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada bagian ke-9 pendidikan keagamaan pasal 30 isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal. Yang keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, babja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Yang kelima, ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat pengenalan pembiasaan dan penguatan karakter dan akhlak mulia. Yang kedua, tempat awal untuk mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan nasional. Yang ketiga, tempat berlindung bagi anak. Dalam hal ini diharapkan kebijakan pendidikan dan kebijakan perlindungan anak diharapkan dapat saling memperkuat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran lembaga pendidikan Islam dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, peran lembaga Islam formal. Muhammad Fadil dan Tri Supriyanto menyatakan bahwa pendidikan Islam sebuah individu yang melibatkan bimbingan terhadap tingkah laku sosial dan politik dalam rangka meningkatkan akidah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam selalu mengajarkan berbuat adil kepada sesama, memberi kasih sayang, dan selalu mementingkan dan mendahulukan orang lain. Lembaga pendidikan Islam formal terdiri dari pesantren, madrasah, dan sekolah Islam terpadu. Dalam membangun dan mengembangkan kearifan sosial, lembaga pendidikan Islam bertugas merekonstruksi masyarakat dan mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua, peran lembaga pendidikan Islam nonformal. Pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penting bagi kelangsungan pendidikan peserta didik. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan bentuk pendidikan ketiga yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang.